Baik, kalau ditanya seperti itu, OJK pasti akan menjawab bahwa pertama ada kecenderungan anak-anak muda itu mengedepankan keinginan tetapi bukan kebutuhan. Bahkan kalau mau nonton, kemarin rame konser Coldplay, bahkan yang tidak dapat di Indonesia nyanyi di Singapura. Mereka membayar dengan berbagai macam instrumen keuangan yang menunjukkan bahwa dia tidak punya uang cash on hand. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya saya sampaikan bahwa tentu OJK bersama seluruh anggota Satgas Kementerian Lembaga termasuk pemerintah itu harus memberi perhatian terhadap behavior yang seperti ini. Pada suatu seminar di Jogja beberapa tahun lalu, saya ditanya bahkan kenapa Pak anak-anak muda sekarang kok tidak mau membayar utangnya, bahkan dipinjol legal ini. Saya bicara pinjol legal. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak cukup bahwa OJK memberikan edukasi pinjamlah ke pinjol-pinjol atau peer-to-peer lending yang legal, tapi juga harus mengubah perilaku yang konsumtif, yang hanya mengedepankan keinginan bukan kebutuhan. Ini kalau terus-menerus dibiarkan, tentu ke depan tidak hanya pinjol legal yang bermasalah, tetapi yang ilegal akan tetap marak. Seberapapun OJK melakukan penutupan dan bahkan di era kemudian Satgas yang kita akan ubah namanya dari waspada menjadi pemberantasan entitas ilegal. Nanti kebetulan saya jadi ketua Satgasnya, kita akan agak keras karena di Undang-Undang P2SK sudah ada ketentuan, ada deliknya bahwa terhadap pelaku yang seperti itu kita akan kenakan pasal dan juga ketentuan denda uang yang besarnya hampir sampai 1 triliun rupiah. Nah, ini tentu saja edukasi yang dilakukan oleh OJK tidak cukup kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing individu yang kalau pakai bahasa saya tidak rumongso. Punya penghasilan 2 juta, mereka meminjam di pinjol ilegal at the same day. Pada dari 40 pinjol ilegal, which is mereka dapat banyak. Mereka tidak mikirkan bahwa hal itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak cukup mampu untuk membayarnya. Kira-kira itu.